Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?
adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Dia ini benar-benar nabi. Saya mengenal seorang suster yang melayani di sebuah panti asuhan kecil yang pernah dituduh ia menyelewengkan bantuan makanan untuk kepentingan pribadi. Tuduhan itu muncul karena beberapa orang tidak menyukai kedisiplinannya dalam mengelola bantuan. Meski hatinya terluka, suster itu tidak membalas dengan kemarahan. Ia tetap menjalankan tugasnya, merawat anak-anak dengan kasih, dan menyerahkan seluruh pergumulan itu dalam doa. Waktu berlalu, audit dari pihak gereja membuktikan bahwa ia jujur dan bekerja dengan penuh integritas. Mereka yang pernah menuduhnya akhirnya datang untuk meminta maaf, sementara suster itu menerima mereka dengan ketulusan yang sama, seperti ia merawat anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, kita melihat bangsa Yahudi terpecah dalam menanggapi Yesus. Ada yang berkata, "Dia ini benar-benar nabi." Yang lain mengatakan, "Dia Mesias." Namun sebagian menolak karena mereka menilai berdasarkan asal-usul Yesus, bukan sabda dan karyanya. Ketika para penjaga Bait Allah tidak menangkap Yesus, mereka berkata, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Namun para pemimpin agama justru menghakimi mereka, bahkan merendahkan orang banyak yang percaya. Nikodemus tampil sebagai satu-satunya suara yang waras. Ia mengingatkan para pemuka agama bahwa hukum tidak boleh menghakimi seseorang tanpa mendengar dia terlebih dahulu. Tetapi suara ini pun ditolak. "Apakah engkau juga orang Galilea?" Jawaban itu penuh cemooh, menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap Yesus bukan soal kebenaran, tetapi soal prasangka. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengalami hal yang serupa. Ia difitnah dan diancam karena pewartaannya yang tegas. Namun Yeremia tidak membalas kejahatan itu. Ia menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Bagi Yeremia,
Kebenaran bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kekerasan, melainkan dengan kesetiaan dan ketabahan di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk belajar menyerahkan segala fitnah, ketidakadilan, dan penolakan kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh suster dalam cerita tadi. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri jika kita tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah. Dalam dunia yang sering menilai cepat dan mudah curiga, kita dipanggil untuk tetap jujur, sabar, dan membiarkan Tuhan sendiri menjadi pembela kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.